Di kaki Gunung Pawitra, leluhur Nusantara pernah membangun peradaban yang tidak hanya bertumbuh pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada rasa, spiritualitas, dan kebijaksanaan hidup. Hari ini jejak itu masih berbicara. Namun saat ini kawasan Pawitra menghadapi ancaman yang cukup serius. Eksploitasi pasir dan batu perlahan-lahan mengubah bentang alam. Saya kira yang hilang bukan hanya pasir dan bebatuan, tetapi juga memori peradaban. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Jagung Budaya diadakan di Candi Belahan, sebuah ruang peradaban di kawasan Pawitra yang menyimpan jejak spiritual, sejarah, dan kebudayaan Nusantara. Melalui bedah karya lukis yang bertema Saraswati Sang Dewi Ilmu Pengetahuan, acara ini mengajak masyarakat membaca kembali makna peradaban yang sesungguhnya. Yang melatar belakangi dilaksanakannya event Jagung Budaya Tukar Kawruh di Candi Belahan dalam kawasan zona Pawitra atau Penanggungan adalah dari keresahan dan kegundahan batin para spiritualis Putrawaya Nusantara ya, yang ingin nguri-nguri menguak makna misteri dari sebuah peradaban yang dibangun pada zamannya untuk kepentingan kekinian. Untuk itu makanya event itu dilaksanakan. Rahayu Sagung Dumadi. Yo manunggal noring budi, memayu hayuning sagung dumati. Samyo hangayati sujud, srono mahasihing asepi meminto sihing yuwang manon. Santi santi santihas tuti konjo Gusti Pangeran Moho suci linuhurno asmanipun. Dalam setiap doa, leluhur selalu menggunakan kidung sebagai media. Untuk mengawali acara, dilantunkanlah kidung Santi Puji sebagai representasi permohonan agar semua yang hadir dalam Jagung Budaya ini diberikan kedamaian lahir maupun batin. Ono kidung mantra kang sejati, teguh ayu luput lara, luput bilahi kabeh. Kemudian dilanjutkan dengan kidung montrokan sejati. Makna dari kidung ini adalah permohonan agar kita semua diberikan kelancaran dalam upaya menemukan jati diri dan juga kelancaran dalam perjalanan ketika nanti kita harus kembali menuju ke pangkuan yang maha suci. Leo minggir Leo.
tari Niskolo Seblang. Niskolo yang artinya adalah tidak kasat mata, sedangkan Seblang artinya, ini singkatan sebenarnya, sebeli hilang. Jadi apa yang tidak menyenangkan diharapkan menjadi hilang gitu. Jadi hakikatnya tari ini bukan sekedar hiburan. Tari yang diciptakan oleh Dwi Agus Cahyono dan dibawakan oleh Hanindya ini adalah media komunikasi spiritual, baik dengan roh leluhur maupun kepada Tuhan Yang Maha Agung. Tarian ini biasanya digelar pada upacara bersih desa di daerah Banyuwangi dan sekitarnya, dimaksudkan untuk memohon keselamatan serta menolak bala gitu ya. Saya menggambarkan Dewi Saraswati yang menurut catatan literatur, Saraswati itu adalah Dewi ilmu pengetahuan. Saraswati Dewi ilmu pengetahuan. Dalam filsafat kebudayaan klasik, Saraswati digambarkan sebagai ikon Dewi ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dari keempat tangan sang Dewi masing-masing mengandung filosofi yang menggambarkan keseimbangan berbagai unsur kehidupan sebagai syarat agar manusia dapat menjalankan kehidupannya secara harmonis. Yang pertama, tangan kanan memegang tasbih. Ini sebagai simbol spiritualitas. Makna simbol ini adalah manusia harus mempunyai kesadaran batin bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang lebih besar di luar dirinya, sehingga manusia bisa hidup dan menghidupi. Kedua, tangan kanan yang memetik dawai. Visual ini merupakan simbol karya yang maknanya dalam menjalankan kehidupan seseorang harus melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya atau karsanya. Karena tanpa pelaksanaan, cita-cita atau keinginan tidak akan pernah terwujud. Yang ketiga adalah tangan kiri yang menekan senar dawai. Visual ini merupakan simbol rasa atau empati, yang mana pesan moralnya adalah pengendalian diri. Representasinya, setiap orang yang melaksanakan perbuatannya harus dilakukan secara terukur, disertai tanggung jawab moral, dan tidak mengabaikan rasa kasih terhadap sesama. Yang keempat, tangan kiri memegang lontar adalah simbol intelektualitas. Zaman dahulu leluhur kita menggunakan lontar sebagai media tulis. Dan lontar pada tangan Saraswati ini melambangkan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya melahirkan intelektualitas. Dan intelektualitas merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh semua orang yang ingin hidup secara ideal. Burung merak sebagai simbol keindahan duniawi. Kehidupan manusia tidak akan lepas dari unsur duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan keindahan duniawi, seseorang harus mempertimbangkannya sesuai dengan kebutuhan dan bukan sekedar untuk memenuhi keinginan. Angsa adalah simbol kepekaan batin dan kebijaksanaan. Menurut ajaran filsafat klasik, binatang angsa atau hamsa memiliki kemampuan legendaris untuk memisahkan susu dari campuran air. Makna yang lebih dalam
yaitu yang pertama mampu memisahkan kebenaran dan kepalsuan. Yang kedua memilah mana yang bermanfaat dan mana yang menyesatkan. Yang ketiga membedakan nilai luhur dari yang rendah. Kepekaan ini dibutuhkan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang akan menjadi seorang pemimpin. Dari simbol-simbol lukisan Saraswati tadi dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi Nusantara ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari rasa dan spiritualitas. Leluhur memahami bahwa kecerdasan tanpa empati akan dapat melahirkan kehancuran. Oleh karena itu, peradaban dijaga melalui keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, dan kepekaan rasa atau empati. Ya ngapunten ini wong jenenge tukar kawruh. Jadi saling ngekei weruh. Aku gak ero ya gak ono weruh gitu ya. Jadi nggak ada di sini sifatnya guru atau si paling pinter. Nah, kebetulan gelem ngomong nang gone ngarep. Ada sesuatu yang kurang pas atau semoga tidak ada ketersinggungan dengan apa yang ingin saya banyak ketahui tentang pelaku spiritual penghayat atau aku lo badhe tanggep kali Pak Panji masalah doa. Doa niku sing sae niku nyuwun napa sembah nuwun, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperwaras, rahayu rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Namine Mukhlas saking perwakilan Padang Jembari Ati PJA. Namun kiranya perlu saya utarakan bahwa saya rasa budaya itu tidak hanya seni rupa. Ini mengenai tadi dari pertanyaan rekan-rekan yang tadi, saya juga ingin untuk mengungkapkan rasa unek-unek saya. Dan yang saya tanyakan ini Pak, apakah peradaban itu mempengaruhi budaya? Karena itu hal yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kita ini secara personal dandannya awake dhewe sehingga kita bisa dicontoh oleh anak itu kan gitu. Yang kedua, kita sebagai pemerhati budaya kita harus mempunyai melahirkan sesuatu. Contohnya seperti Mbak Jito membuat acara ini melahirkan sesuatu yang notabene kesimpulannya nanti bisa menjadi referensi. Sebenarnya apa yang kita bicarakan semua itu tadi tertuang di sini. Ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Apa yang perlu kita rekomendasikan dalam kita duduk bersama ini yang penting. Jadi kita tidak perlu ngobrol kemana-mana. Oke, sepakati dulu ini. Ada beberapa hal. Tadi terkait tentang subjek. Oke, terkait tentang objek. Terkait tentang konservasi, kajian dan sebagainya, dan bagaimana membuat lab laboratorium. Ini tugas penjenengan. Gedang, saya tak menjawab sedikit Ibu dari Gunung Sari. Mempertahankan peradaban itu tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita menerima peradaban dari luar atau enggak? Kebudayaan ini tidak stagnan. Kebudayaan ini adalah berkembang. Gadget ini adalah hasil kebudayaan. Dulu penjenengan di batin itu teko. Saya kira orang di WA dan pada dasarnya
para tokoh masyarakat, budayawan, dan pemerhati spiritual memiliki kegelisahan yang sama terhadap semakin masifnya penetrasi budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat melemahkan identitas budaya bangsa serta mengaburkan kesinambungan sejarah dan peradaban leluhur. Di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan peradaban Nusantara agar tidak terputus dan juga tidak mudah dibelokkan oleh kepentingan tertentu sehingga tetap dapat dikenal, dicintai, dan dibanggakan oleh generasi penerus di tengah perkembangan era digital yang sangat cepat. Pelestarian dan pengembangan budaya merupakan tanggung jawab bersama. Setiap individu memiliki peran sesuai dengan kemampuan, profesi, dan bidang pengabdiannya masing-masing untuk merawat, menjaga, serta mengembangkan warisan budaya dan peradaban Nusantara. Sebagaimana pesan simbolik yang disampaikan melalui sosok Saraswati, pembangunan karakter manusia hendaknya bertumpu pada keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, seni dan budaya, serta kepekaan rasa. Keseimbangan tersebut diperlukan agar manusia mampu mengambil keputusan berdasarkan kesadaran batin, kebijaksanaan, dan orientasi pada kepentingan yang lebih besar bagi kehidupan bersama. Ada beberapa prinsip dalam merawat kebudayaan dan melestarikan peradaban leluhur. Yang pertama, masyarakat harus berperan aktif sebagai subjek kebudayaan dan tidak hanya menjadi penonton atau konsumen budaya semata. Yang kedua, baik secara pribadi maupun kolektif, masyarakat perlu mendorong lahirnya produk-produk kebudayaan yang berakar pada keunggulan dan karakteristik daerah masing-masing. Hasil dari kebudayaan tersebut dapat menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan. Yang ketiga, objek dan aktivitas kebudayaan perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber penguatan ekonomi masyarakat dan daerah secara keberlanjutan. Yang keempat, untuk melindungi warisan leluhur, seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban moral untuk menolak berbagai bentuk tindakan yang mengancam kelestarian budaya, peradaban, serta lingkungan hidup yang diwariskan oleh leluhur. Yang kelima, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu didorong untuk memberikan dukungan nyata terhadap berbagai hasil kajian, penelitian, dan inisiatif masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan serta pelestarian lingkungan. Yang keenam, pemerintah perlu didorong untuk melahirkan regulasi yang berpihak pada upaya pelestarian budaya dan peradaban. Salah satu contoh yang menjadi perhatian bersama adalah perlunya penetapan kawasan Pawitra sebagai kawasan cagar budaya melalui regulasi daerah yang mampu membatasi eksploitasi sumber daya alam secara terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut dipandang penting sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai sejarah, budaya, spiritualitas, serta kelestarian lingkungan di kawasan Pawitra bagi generasi mendatang. Pada akhir acara, para peserta jagung budaya sepakat bahwa
Warisan leluhur membutuhkan lebih dari sekedar apresiasi. Ia membutuhkan perlindungan, perawatan, dan pelestarian. Ia juga membutuhkan regulasi yang mendukung upaya pelestarian dan perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelestariannya. Itulah yang akan dijadikan rekomendasi dan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dengan harapan budaya dan peradaban warisan leluhur bisa menjadi tonggak sejarah dan motivator bagi generasi penerus Nusantara untuk mengokohkan identitasnya.